materi tentang permasalahan jarima hudud, di mana dalam permasalahan jarima hudud dalam video kali ini kita akan membahas tentang jarima pemberontakan, jarima meminum khamar, dan jarima murtad. Yang pertama adalah jarima pemberontakan. Secara bahasa, jarima pemberontakan berarti menuntut sesuatu. Secara urf atau adat, jarima pemberontakan adalah menuntut sesuatu yang tidak baik atau tidak halal. Meskipun demikian, dalam jarima pemberontakan, secara bahasa itu juga bisa berarti meminta sesuatu yang halal. Untuk pengertian jarima pemberontak ini, ada beberapa pendapat dari para ulama. Yang pertama adalah menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, mendefinisikan para pemberontak yaitu keluar dari ketaatan kepada imam atau pemimpin tertinggi yang sah dengan cara yang tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, mendefinisikan pemberontak sebagai penolakan untuk taat kepada orang yang kepemimpinannya sudah tetap dalam hal yang bukan maksiat dengan cara mengadakan perlawanan walaupun menggunakan takwil. Kemudian, ulama di kalangan Syafi'iyah mendefinisikan bugat sebagai orang-orang Islam yang melawan imam atau petinggi tertinggi dengan cara keluar darinya, tidak mau tunduk atau menghalangi hak yang diarahkan kepada mereka, dan mereka ini memiliki kekuatan, alasan, serta orang yang mereka taati. Ulama Hanabilah mendefinisikan pemberontak sebagai orang yang keluar dari imam meski imam tersebut tidak adil sekalipun dengan alasan yang layak dan mereka mempunyai kekuatan walaupun di antara mereka tidak ada orang yang dipatuhi. Selanjutnya, dasar hukum jarima pemberontakan. Dasar hukum jarima pemberontakan ada di dalam Al-Quran dan di As-Sunnah. Di dalam Al-Quran terdapat dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 9 dan 10. Di dalam dalil As-Sunnah, hadis riwayat Ibnu Umar yang mengatakan bahwa Abu Quraib dan Abu As-Syaib Salim bin Janadah menyampaikan kepada kami dari Abu Usmah dari Buraid bin Abdullah bin Abu Burdah dari kakeknya Abu Burdah dari Musa bahwa Nabi SAW bersabda, "Siapa yang menghunus senjata untuk memerangi kami, maka dia bukan termasuk golongan kami." Unsur-unsur tindak pidana pemberontakan, ada beberapa unsur-unsur di dalam buku Ahmad Wardi Muslik Hukum Pidana Islam. Dijelaskan unsur-unsur jarima pemberontakan itu ada 3. Di antaranya, pertama adalah pembangkangan terhadap kepala negara. Pembangkangan adalah menentang imam atau kepala negara dan berusaha untuk menjatuhkannya atau tidak mau memenuhi atau melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan. Yang kedua, pembangkangan dilakukan dengan menggunakan senjata. Agar tindakan pembangkangan dianggap sebagai pemberontakan, disyaratkan harus disertai dengan penggunaan dan pengerahan kekuatan. Apabila sikap tersebut tidak disertai dengan penggunaan kekuatan, maka hal itu dianggap sebagai pemberontakan. Dalam sejarah misalnya, Sa'ad bin Abu Ubadah tidak ingin membayat Abu Bakar menjadi khalifah selanjutnya sampai dia meninggal. Ketiga, adanya niat melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila seseorang bermaksud menggunakan kekuatan untuk menjatuhkan imam atau tidak menaatinya. Apabila tidak ada maksud untuk keluar dari imam atau tidak ada maksud untuk menggunakan kekuatan, maka perbuatan pembangkangan itu belum dikategorikan sebagai pemberontakan. Untuk hukuman bagi jarima pemberontakan ini, yang pertama itu adalah memerangi mereka dengan menggunakan senjata juga. Yang kedua adalah merampas harta mereka dan membuat mereka menggantikan apa yang telah mereka rusak dan apa yang mereka telah ambil. Hukuman bagi jarima pemberontak ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama juga. Menurut ulama Hanafiyah, hukuman had tidak bisa ditegakkan terhadap kelompok pemberontak karena imam tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan atas baghrul bagi. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah sependapat dengan ulama Hanafiyah dalam hal bahwa kelompok-kelompok pemberontak tidak menanggung denda atas jiwa dan harta mereka, rusakan di tengah-tengah berkecamuknya konflik dan mereka tidak dikenai hukuman had. Sementara itu,
Imam Syafi'i mengatakan seorang anggota pemberontak apabila mereka mengambil sesuatu dari kaum muslimin maka dikenai hukuman potong tangan meskipun itu ia lakukan di kawasan kekuasaan kelompok pemberontak. Selanjutnya adalah jarima meminum khamar. Khamar berasal dari kata khamara, yahmuru dan yahmiru yang secara etimologi berarti tertutup, terhalang atau tersembunyi. Sedangkan secara terminologi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, khamar adalah meminum minuman yang memabukkan, baik minuman tersebut dinamakan khamar maupun bukan khamar, baik berasal dari perasan anggur maupun berasal dari bahan-bahan lain. Menurut Imam Abu Hanifah adalah meminum minuman khamar saja, baik yang diminum itu banyak maupun sedikit. Dasar hukum jarima meminum khamar terdapat dalam Quran Surah An-Nas ayat 43, kemudian Quran Surah Al-Maidah ayat 90 dan 91. Dalam hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar berkata, Umar telah berkhutbah di atas mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengucap syukur kepada Allah dan memujinya. Kemudian ia berkhutbah, sesungguhnya arak telah diharamkan oleh Allah berdasarkan ayat Al-Quran. Arak yang dimaksud terdiri dari 5 macam jenis, yaitu gandum, barley, tamar, zabib, dan madu. Arak ialah benda yang menyebabkan hilang akal, yaitu mabuk. Untuk unsur-unsur jarima meminum khamar ada 2. Yang pertama, asyurbu atau meminum. Unsur ini terpenuhi jika seseorang ini meminum minuman khamar. Yang kedua adalah adanya niat melawan hukum. Di sini unsur ini terpenuhi jika seseorang meminum minuman memabukkan dan dia tahu bahwa minum minuman itu adalah dilarang oleh ajaran Islam. Untuk pembuktian jarima meminum khamar ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah adanya saksi. Yang kedua, adanya pengakuan dari yang meminum minuman tersebut. Yang ketiga, kinayah. Kinayah ini terbagi menjadi 3, yaitu terdapat bau minuman. Yang kedua adalah muntah. Yang ketiga adalah mabuk. Selanjutnya adalah jarima murtad atau al-ridah. Kata ridah atau irtidat mengandung pengertian berpindah, dan kata ridah an al-Islam berarti keluar dari Islam. Dalam wacana hukum Islam, ia dipahami sebagai keluar dari agama Islam menuju kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Menurut Wahba al-Zulai dalam kitabnya Al-Fiqh al-Islamiyu wa adillatuh, arti ridah menurut bahasa kembali dari sesuatu ke sesuatu lainnya. Sedangkan al-ridah menurut istilah ulama adalah kembali dari Islam ke kafir. Kata murtad adalah seseorang yang kembali dari Islam ke kufur, dan ridah di sini meliputi 3 hal. Hukuman hudud dilaksanakan bila telah terpenuhi syarat dan rukun dari pelaksanaan hudud tersebut, yaitu 1. Tindakan itu keluar dari agama Islam, yakni melakukan sesuatu melalui perbuatan secara jelas dengan dalil yang pasti dalam teks Al-Quran dan As-Sunnah dan melalui ucapan dan akidah. 2. Keluar dari agama Islam itu dilakukan dengan niat, sengaja dan penuh kesadaran serta mengetahui bahwa tindakan itu dilarang agama dengan ancaman hukuman dunia dan akhirat. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa macam dikelompokkan beberapa macam jarima ridha. Yang pertama adalah ridha dengan ucapan. Contoh ridha dengan ucapan di sini adalah seperti mencaci Allah Subhanahu wa taala dan mencela Nabi serta sahabat-sahabat Nabi. Yang kedua adalah ridha dengan perbuatan. Contohnya seperti menyembah berhala dan patung-patung. Yang kedua adalah membuang mushaf Al-Quran. Yang ketiga, ridha dengan iktidak atau kepercayaan.
Contohnya adalah kita percaya bahwa ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala dan ada yang bisa menyekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk hukuman jarima murtad, yang pertama adalah hukum asal atau pokok. Hukum asal atau pokok di sini adalah hukuman mati atau hukuman penjara. Kan tetapi ini hanya berlaku bagi perempuan yang murtad. Pada dasarnya hukuman asal rida adalah dibunuh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh adalah hukuman secara umum bagi seseorang murtad dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan, muda atau tua. Yang kedua adalah hukuman pengganti. Hukuman pengganti ini terdapat dua keadaan. Keadaan pertama adalah pidana pengganti diberikan kepada pelaku rida apabila sanksi pidana pokok tidak ditetapkan, yaitu jika pelaku rida telah bertaubat. Sanksi pidana pengganti ini adalah ta'zir yang diputuskan oleh penguasa atau hakim. Yang ketiga adalah hukum tambahan. Hukum tambahan di sini adalah merampas hartanya dan menghilangkan haknya untuk harta tersebut. Itu saja penjelasan singkat dari pembahasan video kita kali ini tentang tentang permasalahan jarimah hudud, di mana ada 3 jarimah hudud di sini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Berpikir ilmiah, bertindak bijaksana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.